Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran piutang di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit, sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokok secara kredit. Yang kedua, piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang ketiga, piutang surat berharga. Contohnya adalah biliet giro yang belum jatuh tempo seperti cek kosong dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Contohnya adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lainnya. Yang kelima, piutang pajak. Contohnya adalah angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Anggaran piutang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan ke bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja, yaitu untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas piutang yang tertagih akan berakibat menambah terhadap kas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, anggaran penjualan, yaitu semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar, yaitu semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan, yaitu semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang keempat, syarat pembayaran, yaitu semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai, namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan juga akan semakin besar. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, yaitu semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. Yang keenam, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit, yaitu semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin membesar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin kecil. Contohnya, jika perusahaan menganggarkan akan menjual sebagian aktiva tetapnya secara kredit, maka hal ini akan menambah jumlah piutang usaha perusahaan. Selanjutnya,
langkah-langkah dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan memenuhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan yang merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan oleh persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.